Ya itu udah keputusan terbaik, nggak ada penyesalan sama sekali dan Oke, diem bentar dong kak, nggak ya kak. Kak, sebentar ya kak. bentar dulu ya, bentar ya, Katanya menyesal ya kak. nggak ada penyesalan sama sekali. Halo Salatubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update style laptop TV. Guys, setelah melayangkan gugatan cerai beberapa waktu lalu, Okky Agustina merasa lega dan siap untuk menjalani proses sidang. Tak ada keraguan, ibunda Keisha Alvaro itu pun mengaku tak menyesal dengan keputusannya untuk berpisah dari pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo tersebut. Meski tak ada persiapan khusus untuk menghadapi sidang cerai perdana, Okky tampak optimis memenangkan tuntutan. Gimana Mbak Okky? Nggak gimana? Udah sampai mana Dikit aja. Kak Mbak Okky? Ada tanya nyesel ya mengajukan gugatan cerai. Siapa bilang nyesel? Enggak, alhamdulillah semuanya lancar-lancar aja. Ya itu udah keputusan terbaik, nggak ada penyesalan sama sekali dan Oke, diem bentar dong kak, nggak ya kak. Kak, sebentar ya kak. bentar dulu ya, bentar ya, Katanya menyesal ya kak. nggak ada penyesalan sama sekali. Yang digugat apa aja bang? Nah ini kan tertutup ya. Jadi maksudnya kita juga nggak etis kan disampaikan di sini. Tapi nanti di putusan pasti akan diberitahukan gitu loh. Cuman memang untuk hak asuh sepakat dengan Bu Okky untuk tetap Miro ikut dengan Bu Okky. Seperti diketahui, Okky Agustina menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada Jumat 20 November lalu setelah dirinya mendapati bukti suaminya berselingkuh dengan wanita lain yang belakangan diketahui bernama Ki Yunita. Okky juga menjelaskan bahwa gugatan cerai yang dilayangkannya itu sudah sesuai dengan keinginan Gunawan Dwi Cahyo. Ia juga mengaku telah mengantongi bukti-bukti sehingga mantap penggugat cerai suaminya. Memang pada hari ini kita memang sudah resmi memasukkan gugatan perceraian. Memang ini respon kita dari memang sudah tidak ada cocokan lagi antara Ibu Okky dengan suami kan begitu. Jadi dan udah gitu ditambah lagi ada kejadian-kejadian media sosial yang udah rame ya gitu kan. Ya bisa ditafsirkan sendirilah sama rekan-rekan media. Kenapa itu sampai terjadi? Jadi akhirnya kita terpaksa memutuskan untuk melakukan gugatan cerai. Lebih support komentar aja sih. Maksudnya ini kan Bunda bukan yang pertama kali nih ngalamin hal kayak gini, lebih support ke bundanya aja karena jujur nggak peduli sama orang-orang yang mau jahatin Bunda gitu, mau siapapun itu. Karena sebelum jadi waktu balik dari mana sih Bun? Yang pernah teleponan itu? Malaysia ya? Enggak, yang pulang malam dari Surabaya. Kita banyak jalan-jalan. Iya, 2 hari lalu berarti ya? Oh iya. Dari Surabaya. Oh. Jadi konteksnya baru aku habis lasik kan, baru pulang. Terus aku main dulu sama teman-teman, Bunda pulang duluan nih. Nah, aku pulangnya agak malam. Nah, pas nyampe rumah ternyata lagi berantem, lagi ngobrol segala macam. Akhirnya aku tanya Bunda, oh dia gini. Aku coba telepon akhirnya. Oh enggak, itu bukan itu sebelum ke Surabaya. Yang ketahuan foto itu keluar. Oh iya itu. Aku coba telepon dan aku tanya alasannya kenapa, dia ceritain katanya gini, nggak cocok, nggak bisa, nggak suka segala macam. Sebenarnya gimana ya, maksudnya udah 10 tahun lebih kan Bu? 11 tahun. Sudah 11 tahun pernikahan, harusnya udah telat sih kalau ngomongin nggak cocok tuh udah telat gitu. Kenapa nggak dari awal aja? Di tempat terpisah, Okky juga mengungkap sang suami memang telah menjatuhkan talak sejak sebulan lalu, jauh sebelum foto Gunawan jalan dengan wanita lain di Kediri tersebar di medsos. Meski tak mengungkap secara detail, Okky membeberkan sosok wanita yang tengah dekat dengan Gunawan ternyata masih berstatus istri orang lain. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Miro ke Kediri.
Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah yang dulu-dulu. Kalau saya bilang, kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya. Kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang, saya mau udahan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik gitu. Itu udah saya lakukan selama sebulan ini. Ya mungkin setiap saya doa, saya selalu tanya sama Allah, kenapa sih gitu. Saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu. Saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai gitu. Saya sudah mau menahan pun saya ingin bercerai, tidak ada penyesalan dengan adanya berita itu, tidak ada penyesalan sama sekali. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Mbak, itu statusnya sudah ditalak belum yang sebulan yang lalu, Mbak? Sudah ditalak statusnya, karena 1 bulan lalu dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, ya bilang, aku mau udahan sama kamu, alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri gitu. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, bukan ibadah bareng, maksudnya kita sama-sama untuk introspeksi diri masing-masing. Ya mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang mata saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya selama ini. Statusnya dia dengan perempuan itu apa, Mbak Oki? Statusnya Dia sudah menikah siri atau pacaran atau berteman? Aduh, saya nggak bisa jawab, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya info dari medsosnya mungkin katanya hanya teman jalan. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Kalau masalah status, yang saya tahu sih itu istri orang gitu. Ya, saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa, saya nggak tahu. Itu aja. Dan bukan, saya juga nggak mau tahu juga gitu. Saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa. Kalau mereka memang berteman, ya udah. Kalau mereka suami juga bilang itu berteman, ya udah berteman. Tapi kalau berteman, maaf, ya kalau mau jalan harusnya begini. Istrinya saya tidak tahu dan suaminya dia juga nggak tahu katanya. Saya nggak, saat itu hanya mikir, oh mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang dia nggak suka atau gimana gitu. Saya nggak mikir sampai sejauh itu sih. Jujur nggak mikir sampai sejauh itu. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye bye.